tanpa aksi, beranikan dirimu berlari. Di asfalku takkan ada langkah yang kedua tanpa langkah pertama yang kau paksa. Memulainya terjalani bagai mentari yang menyinari bumi. Jangan berhenti, jangan biarkan ragu merenggut mimpi, maka takkan ada penyesalannya. Ya, oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman di yang ada di room ini sekalian, Insya Allah hari ini kita akan mengadakan kuliah kelas besar ya. Dan hari ini Insya Allah kita akan mendengarkan kuliah dari Pak Wardani Muhammad. Jadi mungkin di kelas ada salah satu kelas ya, beliau mengajar di situ ya Pak Wardan ya. Jadi insya Allah hari ini kita akan mendengarkan secara langsung eh, materi dari beliau. Materinya bertajuk Profesi UI Designer dan Tantangan Disruptif Generative AI. Mungkin sebelum nanti kita mulai, saya mau menyapa dulu Pak Wardani nih. Assalamualaikum Pak Wardani. Waalaikumsalam, Pak Rio. Ya, sehat Pak. Alhamdulillah, Pak. Sehat, Pak. Ya, udah siap Pak. Kita ini manggung ya hari ini. Manggung kita. Ya, diskusi santai, Pak ya. Ya, kita diskusi santai. Nah, ini teman-teman juga kali ini mungkin baru ada sekitar 56 orang ya partisipan hari ini. Hmm. Tapi insya Allah nanti sambil jalan kita mulai. Mungkin karena ini kita bawakannya juga semacam diskusi santai aja. Jadi nanti Bapak Wardani akan menyampaikan materi. Nanti juga kita akan adakan sesi tanya jawab ya Pak ya dengan teman-teman di sini. Nah, sebelumnya mungkin eh, teman-teman silahkan bisa on cam dan kita akan adakan dulu ini ya Pak Wardan ya. Mohon izin kita adakan dulu foto bersama. Ya. Jadi nanti teman-teman bisa apa screenshot si ininya ya zoomnya dan itu nanti akan dilampirkan untuk mengisi presensi teman-teman. Silahkan bisa on cam dulu. Nanti operator bisa minta tolong untuk di screenshot ya. Wah ini Rianli lagi mabar nih. Dua nih Rianli. Oke. Wah, baru keluar dari lift ini Rianli. Baik. Kita mulai ya di foto ya. Siap. Satu, dua, tiga. Oke, slide berikutnya. Satu, dua, tiga. Slide berikutnya. Satu, dua, tiga. Oke. Baik. Ya, terima kasih. Nanti di akhir acara kita akan adakan foto lagi ya. Kita akan adakan foto lagi. Jadi fotonya dua kali, teman-teman. Dan nanti itu akan dilampirkan di presensi dan insya Allah nanti mungkin link presensinya akan saya share di akhir acara. Baik, untuk menghemat waktu ya atau mengefisiensikan waktu, saya akan langsung berikan ke Pak Wardani. Mangga Pak Wardani, layar dan waktu saya persilahkan. Baik. Terima kasih, Pak Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat siang, teman-teman semuanya. Ya, kita
berjumpa di penghujung semester ya. Jadi, baru berkesempatan untuk bisa bertemu sama teman-teman di akhir semester yang di mana semester ini saya diminta Pak Adipurna, Kaprodi untuk menjadi tim teaching ya di mata kuliah eh, UI ya, User Interface Design ya, kalau mata kuliahnya ya, Pak Rio ya, betul ya. Betul, Nah, betul. kebetulan di semester kemarin saya berkesempatan juga ngajar di TRM ya, S1 Terapan TRM, ngajar langsung full di satu semester untuk mata kuliah pemrograman web kalau di semester kemarin. Eh, bersama Pak Anang Sularsa ya. Kebetulan kebagian satu kelas. Nah, di semester ini eh, tidak bisa ngajar langsung, kebetulan tidak bisa ngajar langsung, jadi mendampingi Bu Anti ya sebagai tim teachingnya. Di kesempatan hari ini saya akan sharing ya, nanti kita diskusi aja ya, diskusi santai, ngobrol-ngobrol aja. Eh, Mungkin materinya kalau cuman setengah jam selesai ya nggak apa-apa gitu ya, sisanya nanti kita banyak diskusinya aja, gitu ya. Saya izin share screen ya. Saya share. Oke. Sudah muncul ya, Pak Rio? Muncul Pak, muncul Pak. Muncul ya. Baik. Aman. Siap. Ya. Kesempatan hari ini tadi yang sudah disampaikan juga oleh Pak Rio ya, saya akan sharing tentang materi profesi UI designer dan tantangan disruptif generatif AI. Nah, ini mungkin akan menjadi terutama yang terakhir ya, frasa yang terakhir itu menjadi satu punchline yang banyak dibicarakan saat ini gitu ya. Saya yakin teman-teman mahasiswa juga sudah mengenal dengan generatif AI gitu ya. Sekarang kita cukup cukup sering ketemu di lab gitu ya. Pada saat kita praktikum gitu ya atau kita perkuliahan gitu ya. Tidak sedikit teman-teman yang juga memanfaatkan gitu ya atau berdiskusi dengan generatif AI. Nanti kita akan coba diskusikan eh, apa sih manfaat atau peran dari generatif AI ini untuk membantu kita khususnya di desain UI gitu ya. Nah, mudah-mudahan itu bisa menjadi menjadi teman diskusi ya nanti buat teman-teman, bukan hanya di kuliah ini, mungkin di kuliah selanjutnya juga kita akan bisa tetap menggunakan itu. Oke, sebagai awal ini nextnya mana? Oh ini ya. Sebagai awal, sedikit perkenalan, nama saya Wardani Muhammad, gitu ya, yang tadi juga sudah diperkenalkan oleh Pak Rio. Eh, saya baru menyelesaikan pendidikan S3 dari Teknik Elektro dan Informatika ITB di tahun 2024, baru di bulan Agustus kemarin. Tapi sudah kembali aktif ngajar di TELU, khususnya di D3SI dari eh, 1,5 tahun yang lalu ya, 1,5 tahun yang lalu. Saya sendiri dulunya lulusan dari STT Telkom di program studi D3 Teknik Informatika. Nah, yang sekarang di FIT jadi D3 RPLA. Nah, itu saya alumni dari situ sampai S2. Saya melanjutkan studi di IT Telkom atau Universitas Telkom. Saya tergabung sebagai dosen di eh, Politeknik Telkom dulu ya namanya sebelum jadi Fakultas Ilmu Terapan. Itu saya mengajar dari tahun 2007. Kemudian home base-nya sempat pindah-pindah tapi terakhir ini ada di D3 Sistem Informasi. Dengan beberapa bidang keahlian atau yang cukup sering saya geluti terutama pada saat studi lanjut itu adalah Service Oriented Architecture dan Business Service Analyst gitu ya. Dengan implementasinya di pengembangan web application. Nah, ini sedikit perkenalan dari saya. Kemudian Nah, ada 4 agenda besar yang nanti akan kita coba diskusikan di hari ini. Yang pertama tentang overview UI design. Ya, ini saya yakin teman-teman sudah dapat paket lengkapnya ya, paket lengkap tentang mata kuliah UI design itu dari
minggu pertama ya. Sekarang udah masuk minggu ke-14, jadi nanti kita coba overview aja gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana posisi UI design dalam sebuah software development, gitu ya, karena teman-teman juga kan pasti nanti akan diminta untuk bisa menerapkannya di dalam sebuah software ya. Nah, nanti kita lihat bagaimana posisi dari desain UI di dalam sebuah siklus pengembangan perangkat lunak, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah apa gambaran tentang profesi dari UI designer gitu ya. Dan yang terakhir, apakah dengan adanya generatif AI, maaf typo ya, itu harusnya generatif AI. Jadi terlalu semangat jadi generatif UI gitu ya. Apakah dengan hadirnya generatif AI sekarang itu bisa mengancam posisi dari UI designer atau malah bisa menjadi partner gitu ya. Oke. Nah, ini gambar yang cukup menarik ya. eh ini saya yakin nanti teman-teman di teknologi rekayasa multimedia ini akan cukup banyak nih ketemu dengan elemen-elemen yang ada di gambar ini gitu ya. Ini adalah gambaran sebuah software kompleks gitu ya, atau kompleks software yang tentunya pada saat kita menghadapi atau berhadapan atau bahkan nanti kita cita-citanya ingin mengembangkan sebuah software yang kompleks gitu ya, kita akan menemukan banyak interaksi gitu ya, atau akan menemukan banyak antarmuka. Nah, ini yang menarik ketika kita bicara antarmuka. Selama ini mungkin yang cukup banyak dikenal atau yang paling sering dikenal antarmuka itu hanya antarmuka pengguna gitu ya. Ya, padahal enggak, antarmuka sendiri itu luas gitu ya. Terutama kalau kita bicara tentang sistem kompleks. Nah, umumnya dalam sebuah sistem atau sebuah software yang kompleks, kita akan menghadapi tiga entitas ini gitu ya, di mana ada entitas software yang kita gunakan gitu ya, kita rasakan manfaatnya, kita rasakan kapabilitasnya melalui penggunaan hardware untuk memberikan perintah gitu ya, untuk memberikan input dan lain-lain. Dan mostly sistem atau software yang kita gunakan akan digunakan secara langsung oleh manusia gitu ya. Nah, saya yakin kalau di TRM ini tiga komponen ini akan banyak diulas gitu ya. Karena kita akan membuat sebuah sistem atau software yang bisa digunakan oleh manusia gitu ya. Nah, meskipun di beberapa kemampuan dari software, eh, kita bisa meniadakan peran dari pengguna gitu ya. Nah, contohnya kalau teman-teman ada yang tertarik belajar IoT gitu ya, nah, itu salah satu sistem yang meniadakan peran dari pengguna gitu ya, karena yang berinteraksi langsung adalah peripheral atau device-nya dengan sensor dan yang lainnya gitu ya. Nah, di sebuah sistem kompleks ini tentunya kita akan menggunakan berbagai macam media yang bisa digunakan oleh user untuk berinteraksi dengan sistemnya gitu ya, atau dalam hal ini sebuah software gitu ya. Nah, sebagai contoh di sini di bagian bawah ya, di bagian bawah ini kita sudah terbiasa menggunakan keyboard, menggunakan mouse gitu ya, menggunakan gamepad maupun joystick untuk bisa berinteraksi. Kalau kita mau main game gitu ya, kita pasti menggunakan joystick sebagai peripheral inputnya gitu ya. Sehingga bisa memberikan perintah atau input kepada software ya, software yang ada di sini. Nah, respon dari software itu pasti akan bisa dirasakan atau dinikmati secara langsung oleh penggunanya gitu ya, atau humannya. Dengan apa? Ya, dengan media-media seperti monitor gitu ya. Kalau audio ya kita mendengarkannya melalui speaker atau headphone gitu ya. Bahkan tidak jarang juga kita bisa merasakan outputnya dari gamepad yang kita gunakan gitu ya. Ada vibrate yang kita rasakan ketika sistemnya atau software yang memberikan respon gitu ya, atau memberikan output dan yang lainnya gitu ya. Nah, tentunya saat ini juga kita bisa
mengembangkan atau kita bisa menggunakan peripheral lain selain hardware untuk bisa berinteraksi dengan sistem, gitu ya. Nah, dari setiap komponen ini sebenarnya ada antarmuka yang digunakan, gitu ya. Nah, jadi antarmuka secara umum, bukan antarmuka pengguna aja. Contohnya pada saat kita ingin mengirimkan perintah melalui keyboard gitu ya atau entry data ke dalam sistem, maka keyboard itu menjadi antarmuka kita sebenarnya gitu ya. Antarmuka yang bisa kita gunakan untuk memerintahkan software gitu ya. Nah, di dalam software pun masih ada antarmuka yang lain gitu ya, yang sebenarnya kita gunakan tapi tidak bisa kita tidak bisa kita lihat secara langsung fisiknya gitu ya. Nah, sehingga pada saat kita berbicara tentang interface gitu ya, kita bisa memisahkannya ke dalam dua kelompok ya, sistem interface dan user interface. Sistem interface sendiri eh, mungkin bukan menjadi satu bukan menjadi satu materi yang secara eksplisit disampaikan seperti user interface gitu ya. Karena eh, kadang kita hanya menggunakan interface-nya itu secara seamless atau tidak tidak terasa gitu ya. Padahal ada satu antarmuka yang kita gunakan. Nah, kalau kita coba baca dari definisinya, sistem interface itu di dalam konteks perangkat lunak menjadi titik interaksi atau komunikasi antara dua sistem. Yang paling sederhana apa? Ketika kita menggunakan printer gitu ya. Ketika kita menggunakan printer itu kan ada dua sistem yang berbeda gitu ya. Laptop kita dengan sistem misalnya word prosesornya gitu ya. Kemudian ada satu sistem lain printer gitu ya. Atau sistemnya yang mewakili adalah sistem yang disediakan oleh si penyedia printernya gitu. Nah, pada saat kita memerintahkan printer untuk mencetak dokumen gitu ya, nah, kita harus menentukan interface-nya apa ya, apakah menggunakan wireless atau menggunakan wire gitu ya. Kalau menggunakan wire eh, menggunakan interface-nya apa gitu ya. Ketika menggunakan wireless, kita juga harus menentukan antarmukanya apa gitu ya, termasuk protokol-protokolnya. Kalau di software sendiri kita kenal dengan istilah API, gitu ya, Application Programming Interface. Nah, ini yang nanti mungkin akan banyak dipelajari juga ya oleh teman-teman di TRM, gitu ya. Nah, dulu pas saya ngajar web pro juga sampai ke sini ya, bagaimana kita bisa menyediakan sebuah interface yang digunakan oleh sistem lain, gitu ya, sehingga back end dan front end itu bisa berkomunikasi. Nah, API ini menjadi salah satu interface yang cukup sering nanti akan bisa kita manipulasi, gitu ya, khususnya ketika kita akan membuat sebuah sistem yang bisa berinteraksi antara satu sistem dengan sistem yang lain, gitu ya. Nah, contoh yang lain kalau kita lihat dari gambar ini ada database communication gitu ya. Nah, database communication ini menjadi satu interface yang umumnya kita gunakan untuk bisa memanipulasi data gitu ya, untuk bisa mengenerate laporan dan yang lainnya yang mungkin di kuliah besar yang sebelumnya bersama Pak Tora juga ini ya sempat disampaikan juga gitu ya, sebagai salah satu pusat data yang bisa kita gunakan di dalam sistem gitu ya. Termasuk yang lainnya gitu ya. Ya, artinya eh, selain user interface kita juga akan bisa menemukan sistem interface yang bisa kita create gitu ya. Sedangkan kalau user interface ini menjadi salah satu jenis khusus dari interface. Jadi turunan dari sistem interface ya, yang secara langsung berinteraksi dengan pengguna manusia. Nah, jadi kita concernnya pada saat kita membuat user interface adalah menyediakan antarmuka yang bisa digunakan oleh pengguna secara langsung, gitu ya. Sedangkan kalau sistem interface lebih kepada komunikasi antara satu sistem dengan sistem yang lain, gitu ya. Mostly software ya, meskipun taruhlah misalnya yang akan
kita perintahkan adalah sebuah robot gitu ya, tapi sebenarnya yang akan berkomunikasi adalah sistem yang ada, software yang ada di dalam robotnya dengan software lain. Nah, pada saat kita membuat user interface, karena user interface ini akan digunakan langsung oleh pengguna atau berinteraksi langsung dengan pengguna, kita harus bisa memberikan visual, aspek visual, dan juga memahami pengalaman-pengalaman yang dihadapi oleh pengguna saat berinteraksi dengan perangkat lunak, gitu ya. Nah, makanya seringkali temennya UI itu UX gitu ya, user experience gitu. Karena pada saat kita membuat UI atau mendesain UI, kita juga harus memperhatikan bagaimana pengalaman pengguna. Kita harus menganalisis siapa yang akan menggunakan, bagaimana behaviornya gitu ya. Kemudian kemampuan-kemampuan dasar yang dimiliki oleh pengguna itu seperti apa. Nah, itu yang dipelajari di UX gitu ya. Tapi hasil analisisnya harus bisa digunakan sebagai apa constraint atau requirement pada saat kita mendesain UI ya. Nah, contohnya di sini kalau kita membuat sebuah formulir input data gitu ya berdasarkan hasil analisis user experience-nya bisa berbeda-beda gitu ya. Bisa jadi formulir input datanya itu dibuat apa beberapa tahap gitu ya. Ketika yang menggunakan yang menggunakan sistemnya adalah anak-anak TK misalnya gitu ya, yang memiliki behaviornya senang bermain gitu ya. Nah, untuk formulir input datanya mungkin bukan dalam bentuk teks gitu ya, tapi dalam bentuk yang lain, visual gitu ya. Ketika kita ingin membuat sebuah sistem apa misalnya belajar matematika gitu ya untuk anak TK, ya pasti untuk input datanya, form yang kita sediakan untuk input data pasti akan disesuaikan dengan experience dari penggunanya gitu ya. Nah, makanya seringkali UI dan UX itu menjadi partner, gitu. Mana yang lebih dulu, apakah UI atau UX, ya saling melengkapi aja lah gitu ya. Pada saat kita mendesain UI, mungkin kita belum memahami bagaimana pengalaman dari pengguna gitu ya, atau user experience-nya. Tapi pada saat kita mau mengimprove lagi, ya kita bisa melakukan iterasi terhadap user interface yang sudah kita deliver ya. Nah, contoh yang lain lagi ada dashboard analitik yang bisa digunakan untuk menyampaikan analisis datanya. Ini pun sama gitu ya. Ketika kita apa membuat dashboard untuk misalnya untuk pengguna yang usianya sudah lanjut gitu ya. Nah, dibandingkan dengan dashboard untuk pengguna yang masih di usia remaja gitu ya, itu bisa desain UI-nya berbeda gitu ya. Nah, jadi pada saat nanti teman-teman membuat user interface, jangan lupakan juga ada sistem interface gitu ya, karena kita juga harus bisa memahami bagaimana ketika sistem-sistem itu saling berkomunikasi. Ya. UI design sendiri, ya ini sudah umum ya, mungkin sudah dipelajari oleh teman-teman dari awal semester, gitu ya. Nah, istilah desain ini apa ya bisa menjadi sebuah kata kerja sekaligus bisa menjadi sebuah kata benda gitu ya. Ini yang sering sering kita eh, ya artikan sebagai sebuah proses dan juga sebagai sebuah objeknya gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang UI design itu adalah proses untuk mendesain UI gitu ya. Jadi desainnya di disebutnya berulang-ulang gitu ya. Nah, tapi utamanya pada saat kita membuat desain gitu ya, desain UI, berarti kita melakukan berbagai macam proses atau melakukan berbagai macam aktivitas yang tujuannya adalah untuk membangun antarmuka di dalam perangkat lunak gitu ya, atau perangkat terkomputerisasi yang lebih utama gitu ya. Nah, proses ini akan menghasilkan sebuah desain gitu ya. Jadi proses desain yang menghasilkan desain dengan fokusnya pada tampilan atau gaya atau style yang mengikuti behavior dari usernya gitu ya. Nah,
UI ini penting di dalam sebuah perangkat lunak karena menjadi apa media awal gitu ya, atau menjadi eh, apa namanya jembatan pertama yang akan dilewati oleh pengguna pada saat mengakses perangkat lunak gitu ya. Nah, keberhasilan dari UI, keberhasilan dari penggunaan perangkat lunak ini salah satunya ditentukan oleh UI gitu ya. Tidak jarang juga pengguna tidak mau menggunakan perangkat lunak karena UI-nya nggak asik gitu ya. Ini apaan sih? UI kok kayak gini gitu ya. Yang apa namanya kita bikin UI untuk apa sekolah TK gitu ya, tapi banyak sekali teksnya, panjang, kecil-kecil gitu ya, yang lebih cocok digunakan oleh remaja misalnya. Ya, ini akhirnya tidak akan bisa meningkatkan efektivitas dari penggunaan perangkat lunaknya. Selain fungsionalitas tentunya ya, fungsionalitas yang dihadirkan atau yang ditawarkan oleh perangkat lunak itu juga pasti akan menentukan apakah perangkat lunaknya sesuai dengan tujuan dari organisasi yang menggunakan atau komunitas atau kelompok pengguna yang akan menggunakannya, gitu ya. Tapi umumnya yang pertama kali dikasih rating itu adalah UI-nya, gitu ya. Nah, di kelompok besarnya, kita eh, saat ini banyak menemukan user interface itu dalam bentuk elemen-elemen visual, gitu ya, yang biasanya kita sebut sebagai graphical user interface. Ini yang eh, mungkin saat ini juga teman-teman pelajari ya, bagaimana bisa membuat desain halaman web, gitu ya, desain aplikasi mobile atau apa aplikasi-aplikasi atau perangkat lunak yang lain yang interaksinya menggunakan elemen visual gitu ya. Ya, bahkan di aplikasi-aplikasi yang biasa kita gunakan juga mengadopsi ini gitu ya. Eh, Menggunakan graphical user interface atau GUI. Nah, yang paling khas apa? Yang paling sering kita lihat pada saat kita membuat GUI adalah kita menggunakan elemen-elemen visual seperti tombol gitu ya, icon, menu, dan yang lainnya. Gitu ya, yang pasti sudah banyak teman-teman lihat gitu ya. Nah, tentunya bukan pekerjaan yang sederhana ya untuk bisa membuat sebuah GUI yang konsisten, apalagi ketika kita bekerja dalam sebuah tim gitu ya, yang masing-masing apa pada saat membuat desainnya GUI-nya itu tidak komit dengan kesepakatan yang sudah dibuat gitu ya. Nah, kemudian Eh, jenis yang lain dari user interface ini yang disebut dengan voice control interface gitu ya. Ya, ini juga sudah cukup sering ya kita temui dengan menggunakan perintah suara gitu ya. Kita bisa memerintahkan Google, kita bisa memerintahkan apa Siri gitu ya. Kita bisa memerintahkan yang paling sederhana kemarin banyak main-main tuh sama ini bebek pintar gitu ya, bebek pintar yang diminta untuk ngerjain macem-macem, nyalain AC, nyalain TV gitu ya. Nah, itu eh, apa namanya? Kita interaksinya dengan sistemnya menggunakan voice gitu ya. Tentunya ada aturan-aturan gitu ya, ada aturan-aturan tertentu yang bisa kita atau yang harus kita patuhi ketika kita menggunakan voice control interface. Nah, hadirnya voice control interface ini tentunya digunakan untuk memperluas gitu ya, memperluas perintah dari user ketika user tidak bisa berinteraksi atau tidak bisa memerintahkan sistemnya atau softwarenya secara fisik gitu ya. Eh, yang cukup banyak sekarang diterapkan voice control interface juga di mobil ya. Di mobil itu juga banyak gitu ya. Yang paling sering apa ya, Wuling ya. Nah, Wuling itu bisa kita bisa memerintahkan device-device atau peripheral yang ada di dalam Wuling, mobil Wuling itu dengan keywordnya Halo Wuling gitu ya. Nah, biasanya kita selalu menggunakan keyword gitu ya. Hai Google, Hai Siri, Halo Wuling gitu ya. Dan ada yang, nah saya begitu ngomong Halo Google ini langsung Gemini di apa?
Gemini di di HP apa, gitu. smartphone saya langsung aktif gitu ya. Aktif langsung Ini Pak. untung ya ngomong Hai Siri nanti laptop saya yang yang aktif. Ya ini sudah jadi satu kebiasaan juga gitu ya kita menggunakan voice control. Nah, eh, kemudian yang ketiga adalah gesture based interface. Nah ini yang mungkin di TRM juga dipelajari ya Pak Rio ya untuk apa game ya, untuk Ya game untuk di menggunakan game. gestur ya. Hmm. Betul ya. Nah, ini eh, kalau yang cukup sering kita gunakan adalah pada game ya. Eh, Sejak zaman apa ya, Nintendo Wii gitu ya. Kemudian ada apa, Xbox juga Xbox gitu. meluncurkan dan Hmm. yang lainnya gitu ya. Yang dia menggunakan kemampuan dari apa, kemampuan dari kamera gitu ya. Ya, kalau di mobil itu ini menggerakkan kaki di bawah itu ya, di dekat ban untuk membuka pintu gitu ya, di area-area tertentu yang sudah ditentukan dengan menggunakan gestur gitu ya. Nah, ini menjadi apa, perkembangan-perkembangan atau ragam dari berbagai interface yang apa bisa kita sajikan kepada pengguna gitu ya. Ya, tentunya secara luas user interface ini juga bukan hanya digunakan di perangkat lunak ya. Tadi yang apa saya sampaikan ada di mobil, ada di apa, smartphone dan yang lainnya gitu ya. Nah, kalau kita coba lihat lebih apa ya, lebih jauh atau kita lihat sedikit historinya gitu ya. Sebenarnya perkembangan UI dan mungkin ragam-ragam UI ini juga masih banyak kita temukan saat ini karena kebutuhannya juga masih tetap ada gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari awal munculnya komputer di tahun 70-an, eh, interaksi antara pengguna dengan sistem, dengan software, dengan komputer itu dengan menggunakan CLI, Command Line Interface gitu ya. Ya tentunya saat ini juga masih banyak digunakan ya karena sistem operasi sistem operasi yang kita gunakan misalnya yang Windows itu basisnya dari DOS gitu ya. Kemudian yang macOS itu basisnya dari ini ya, dari kernel ya, dari Linux itu juga masih menggunakan perintah-perintah dari command line gitu ya. Ya, tentunya syarat utamanya kalau kita menggunakan command line, kita harus hafal perintah gitu ya. Nah, ini yang menjadi salah satu apa, kelemahan tapi menjadi keunggulan juga gitu ya. Karena ketika kita menghafal apa, berbagai macam komennya, ya kita bisa memerintahkan dengan lebih apa, lebih sederhana. Dan biasanya kalau kita gunakan CLI itu untuk apa namanya, interaksinya dengan hardware secara langsung gitu ya atau di low levelnya. Nah, kemudian GUI ini yang sudah lebih populer diperkenalkan oleh Windows, oleh Apple gitu ya, dan membawa satu nature baru, satu kebiasaan baru. Kalau sebelumnya di CLI itu semuanya ngetik gitu ya, komennya dengan menggunakan GUI, konsep drag and dropnya itu sudah mulai diperkenalkan gitu ya. Setiap ikonnya itu bisa digeser gitu ya. Setiap apa, proses untuk copy paste misalnya ya. Copy paste itu kalau kalau apa, menggunakan command line itu ada beberapa perintah gitu ya. Kalau kita menggunakan GUI ya kita tinggal klik kanan, copy, kemudian paste dan seterusnya. Begitu muncul teknologi baru mobile gitu ya dengan adanya layar sentuh, nah ini ada perkembangan lagi desain UI-nya gitu ya. Ada satu behavior baru dari pengguna ketika mengakses sistem atau mengakses software yang ada di dalam smartphone, mereka memanfaatkan bukan gestur tapi gesekan gitu ya. Nah, ini juga menjadi salah satu teknologi yang mendorong perkembangan dari UI, gitu ya. Nah, termasuk ada itu ya, gerakan untuk mencubit gitu ya, mencubit untuk memperkecil, memperbesar, zoom in, zoom out gitu ya. Yang juga sekarang digunakan atau diadopsi di apa, di touchpad ya, yang ada di apa, laptop kita. Nah, yang terakhir adalah adanya integrasi dari AI gitu ya.
Tadi contohnya dari Siri, Google Assistant, dan yang lainnya gitu ya. Nah, kita apa memanfaatkan teknologi-teknologi tersebut sehingga bisa meningkatkan UI kita dan eh, fokus pada aksesibilitas dan inklusivitas gitu ya. Kemudahan untuk mengaksesnya gitu ya. Kemudian kita memiliki preferensi sendiri, apa mobil kita hanya bisa diperintahkan oleh kita gitu ya, atau oleh orang-orang yang sudah terdaftar gitu ya. Makanya tidak tidak sedikit juga untuk bisa menerapkan inklusivitasnya, kita harus melakukan register gitu ya, dari voice recognition dan yang lainnya. Nah, ini eh, jenis lain atau mungkin ragam dari UI yang berkembang dari tahun ke tahun gitu ya. Nah, ini eh, pengaruh pengaruh dari perkembangan teknologi di desain UI secara umum juga sangat banyak gitu ya. Kalau tadi sudah saya sampaikan adanya teknologi sentuh gitu ya yang ada di smartphone. Sebelum itu kita sudah mengenal dulu adanya diversifikasi perangkat. Dulu pada saat kita mendesain UI, mostly yang akan digunakan untuk mengakses sistemnya adalah monitor gitu ya, monitor ukuran 14 inch ya, atau yang lebih besar dengan kerapatan piksel yang berbeda atau resolusi yang berbeda gitu. Nah, dulu kita hanya mengatur itu aja gitu ya, tapi secara umum eh, media aksesnya adalah sama. Nah, saat ini dengan adanya tablet, dengan adanya smartphone gitu ya, kita dituntut untuk bisa membuat UI yang responsif gitu ya. Sehingga pada saat diakses UI-nya itu di di laptop gitu ya, dengan di smartphone dan di tablet itu tetap fit in gitu ya. Makanya sekarang pada saat kita mendesain UI, seringkali kita ditanya dulu ya, mau mendesain UI-nya untuk diakses lewat perangkat seperti apa gitu ya. Nah, belum lagi ketika ada perangkat-perangkat yang lain seperti smartwatch gitu ya atau smart TV. Nah, ini satu teknologi yang mempengaruhi bagaimana kita membuat desain. Kemudian dengan adanya augmented reality dan virtual reality ini juga sama. Kita akan mengkonversi objek-objek 3D-nya itu ke dalam sebuah media digital gitu ya. Nah, ini juga nanti akan dipelajari kalau nggak salah ya di TRM gitu ya, bagaimana bisa membuat augmented reality dan virtual reality. Yang lain apa? Yang lain ada perangkat wearable dan IoT gitu ya. Ada smartwatch gitu ya. Yang kalau smartwatch jelas ya UI-nya pasti akan interface-nya pasti akan banyak digunakan oleh manusia. Sehingga kita harus bisa mempertimbangkan bagaimana membuat UI yang terbaik gitu ya. Kemudian IoT ini meskipun mostly dia lebih banyak interface-nya adalah sistem interface yang berupa komunikasi antar sistem yang seamless gitu. Tapi kita perlu mempertimbangkan atau kita perlu mendesain user interface bagi para analisnya gitu ya, bagi para eh, apa pengguna yang akan memanfaatkan hasil dari pengolahan IoT-nya gitu ya. Nah, yang lain ada teknologi cloud dan multiplatform yang eh, di kita dituntut untuk bisa membuat sebuah UI yang konsisten gitu ya. Contohnya apa ya? Yang multiplatform itu ketika kalian eh, mengakses Igrasias ya. Nah, Igrasias dan MyTelU secara nature kita akan memposisikan dua dua platform ini sebagai satu sistem yang integrated gitu ya. Sehingga ketika kita membuat UI yang totally different antara Igrasias dengan MyTelU, nah ini bisa menjadi suatu permasalahan gitu ya. Nah, dengan hadirnya teknologi yang multiplatform ini, challenge bagi seorang UI designer adalah bisa secara seamless juga meningkatkan intuitif
praktisnya dari pengguna, gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah support dari aksesibilitas, gitu ya, di mana pada saat kita membuat sebuah desain UI, ya kita harus bisa memberikan kenyamanan kepada penggunanya dengan cara menentukan ukuran teksnya, gitu ya, pemilihan warna dan yang lainnya. Nah, ini beberapa perkembangan teknologi dan gadget yang akhirnya bisa mempengaruhi bagaimana kita membuat desain UI-nya. Gitu ya. Terus bagaimana posisi dari UI ini di dalam sebuah software development, gitu ya? Karena UI sendiri menjadi satu bagian yang tidak terpisah dari sebuah UI, gitu ya, sebuah software development, gitu ya. Maka kita harus cukup paham posisinya ada di mana sih, gitu ya. Apakah dia ada di awal, apakah dia ada di akhir kalau kita bandingkan dengan siklus pengembangan perangkat lunak. Kemudian apa effort yang harus dikeluarkan pada saat kita membuat desain UI, gitu ya. Nah, ini saya contohkan sebuah siklus pengembangan perangkat lunak yang tradisional ya. Ada yang menyebutnya waterfall, ada yang menyebutnya iteratif dan yang lainnya gitu ya. Tapi secara umum aktivitas-aktivitasnya dilakukan secara berurutan dan satu kegiatan selesai baru melanjutkan ke kegiatan yang lainnya gitu ya. Nah, kalau dari gambar ini kita bisa melihat posisi dari user interface design itu di antara requirement analysis dan sistem design gitu ya. Nah, user interface menempati posisi yang kedua dari siklus ini. Kenapa? Karena pada saat kita mendesain sebuah interface, user interface yang baik, kita akan bisa memberikan apa ya flow dari sebuah sistemnya itu dengan baik juga gitu ya. Yang akan dieksekusi pertama oleh user adalah user interface-nya gitu ya, dengan dukungan dari sistemnya gitu. Nah, kalau kita zoom in lagi, ya ini ada beberapa aktivitas yang lebih detail pada saat kita membuat user interface gitu ya. Nah, keberhasilan dari eh, pembuatan desain dari user interface ini tentunya akan memudahkan si sistem desainernya gitu ya yang eh, mungkin akan mengembangkannya dengan menggunakan metodologi atau pendekatan objek oriented gitu ya dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang lain gitu ya dia akan punya bayangan bagaimana nanti flow dari setiap aktivitas yang dilakukan oleh user gitu ya melalui desain yang sudah dihasilkan di user interface design gitu ya. Nah, selain itu ketika kita sudah bisa membuat sebuah desain UI yang baik di aktivitas yang kedua ini, kita akan bisa mendapatkan feedback yang cukup cepat gitu ya. Nah, ini kalau di sini kalau dilihat ada panah yang ke atas ya. Dari aktivitas user interface design, kita akan bisa memberikan feedback dan melakukan verifikasi apakah dari setiap desain antarmuka kita sudah memenuhi analisis atau belum, gitu ya, analisis kebutuhannya atau belum. Nah, ini yang artefak yang dihasilkan di sini dalam bentuk wireframe, dalam bentuk high fidelity gitu ya, itu bisa digunakan untuk memverifikasi atau melakukan komparasi apakah persyaratan dari sistemnya itu sudah bisa dipenuhi semua atau belum gitu ya sehingga harapannya ketika sudah di level atau di aktivitas sesudahnya ya semua kebutuhannya sudah terpenuhi gitu ya. Nah, tentunya pada saat kita berada dalam sebuah project software development, setiap aktivitas ini dilakukan oleh orang-orang yang berbeda gitu ya. Tidak dilakukan oleh satu orang. Ya, kecuali kalau pas ini ya kalian kuliah gitu ya. Pas kuliah mau nggak mau ini one man show gitu ya. Sebagai user interface designer iya, sebagai software developernya iya dan yang lainnya. Gitu ya.
Nah, kalau kita coba lihat di agile approach sebagai salah satu pendekatan yang banyak juga ya digunakan, user interface dan user experience ini juga berada di tahap awal ya. Di tahap awal setelah melakukan discovery atau tadi kalau dibandingkan dengan yang klasikalnya atau yang tradisionalnya adalah requirement analysisnya. Gitu ya. Nah, bedanya kalau di Agile ya kita lakukan secara iteratif ya, berkembang lagi, bertambah lagi, bertambah lagi, sesuai dengan sprint dan backlog yang sudah kita tentukan, gitu ya. Nah, jadi di sini posisi dari eh, desain interface-nya, gitu ya, user design interface-nya sebelum memulai development. Jadi eh, apa namanya desain UI-nya sendiri tadi yang saya sampaikan akan menjadi satu guidance flow dari sistem yang akan kita kembangkan. Nah, tentunya pada saat kita ingin membuat sebuah rancangan UI yang baik, ya, kita harus memperhatikan gitu ya, atau mengikuti framework gitu ya. Kalau secara akademis biasanya kita sebut sebagai framework gitu ya. Framework untuk bisa merancang UI dengan baik. Tujuannya apa? Ya tujuannya agar nanti UI yang dihasilkan mudah dipelajari gitu ya. Secara intuitif si penggunanya itu nggak perlu belajar banyak gitu ya, nggak perlu banyak belajar, dia bisa cepat paham bagaimana cara menggunakannya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua agar UI yang kita hasilkan itu mudah digunakan gitu ya. Ya tentunya dengan berbagai macam bantuan dari elemen-elemen visualnya gitu ya. Mudah diingat atau bahkan ketika kita bikin UI itu sudah bisa memberikan branding gitu ya buat produk kita. Dan yang terakhir agar estetik dan menarik tentunya. Gitu ya. Ya ini menjadi pengukuran-pengukuran kualitatif ya yang eh, biasanya digunakan untuk mengukur keberhasilan dari sebuah UI. Nah, kalau dari sisi akademisnya, ya ini menjadi suatu framework yang bisa kita ikuti, gitu ya. Dimana pada saat kita ingin membuat sebuah UI yang baik, ya tentunya kita harus menganalisis dan memahami aktivitas-aktivitas dari penggunanya. Ya, ini ada porsi UX yang lebih banyak ya kalau di sini. Bagaimana bisa menganalisis pengalaman dari penggunanya. Kita melakukan atau mengidentifikasi membuat segmentasi usernya, membuat storyboardnya dan lain-lain ya, itu yang ada di UX gitu ya. Nah, berdasarkan pemahaman tersebut, biasanya kita bikin coret-coretan gitu ya. Kalau dulu mah hanya bikin buletan gitu ya, buletan ini interface ini nanti akan kemana dan seterusnya. Ya, kalau yang sekarang ketika kita membuat paper based desain prototipenya mungkin lebih lebih detail. Kalau di di desain kasarnya kita biasa menggunakan wireframe ya, dimana dengan menggunakan wireframe tersebut ya setidaknya kita sudah cukup paham gitu ya, ada fungsionalitas apa saja yang nanti akan dihadirkan, bagaimana cara interaksinya gitu ya. Nah, prototipe tersebut yang kemudian evaluasi atau disampaikan kepada end user. Nah, ini yang menarik. Kenapa kalau tadi dibandingkan dengan kalau kita coba lihat lagi di siklus pengembangan perangkat lunaknya ya, yang akan dievaluasi pertama ke user atau ke end user itu bukan sistem desainnya, karena biasanya sistem desain itu abstrak. Kalau kita berikan user sebuah kelas diagram gitu ya, kita berikan ke user end usernya itu entity relationship diagram dan diagram-diagram yang lain yang banyak kita gunakan pada saat mendesain sistem, mereka biasanya banyak yang bengong gitu ya, ngahuleng gitu ya. Ini apa gitu ya, nggak ngerti, harus mempelajari notasi, dikasih BPMN, dikasih UML gitu ya, yang mereka pasti umumnya nggak paham gitu ya, kalau end user. Tapi dengan membuat user interface design, mereka cukup bisa merasakan gitu ya. Oh iya, nanti akan ada dashboard yang bentuknya seperti ini gitu ya.
Tentunya sambil kita jelaskan gitu ya komponen-komponen yang ada di dalam setiap user interface-nya itu apa saja gitu. Nah, user interface, peran dari user interface untuk bisa memastikan bahwa requirement itu bisa terpenuhi dengan cara seperti ini gitu ya, karena yang akan mengevaluasi kecocokan dari requirement, software requirement itu usernya gitu ya, atau end usernya. Nah, kalau sudah final, ini kalau dilihat dia eh, bisa berulang kali ya untuk membuat prototipe dan evaluasinya. Ini bisa berulang kali. Kemudian kita bisa membuat dynamic design prototype-nya atau kita menggunakan high fidelity gitu ya, high fidelity tapi yang belum belum bisa kita jalankan gitu ya. Nah, kemudian kita membuat executable prototype yang biasanya banyak menggunakan Figma ya. Menggunakan Figma, kita bikin link antara satu page dengan page yang lain gitu ya. Dan yang terakhir nanti mengimplementasikan final user interface-nya sesuai dengan teknologi yang akan kita gunakan. Kalau kita pakai web atau kita ingin mengembangkan aplikasi web ya nantinya akan menjadi template gitu ya. Kalau kita kita bikin aplikasi yang multiplatform ya kita akan bisa membagi mana saja UI yang akan diterapkan di webnya, UI yang akan diterapkan di mobile gitu ya. Nah, yang biasanya menjadi constraint utama menjadi bahan utama pada saat sistem desain gitu ya dan sistem developmentnya. Nah, tentunya ini teman-teman juga sudah lakukan gitu ya. Tapi pada saat nanti kalian akan menekuni profesi sebagai UI designer, ya ini pasti akan membutuhkan effort yang lebih banyak. Ya. Nah, UI designer sendiri ini menjadi satu profesi yang menarik gitu ya, karena peran dari desain UI tadi di software juga tidak sembarangan gitu ya, sebagai satu artefak atau satu dokumen yang bisa digunakan untuk memastikan kesesuaian requirement dari pengguna. Nah, di profesinya sendiri, dia pasti akan bertanggung jawab untuk merancang antarmuka pengguna yang didasarkan dengan pengalaman pengguna gitu ya. Nah, ini seringkali profesinya juga disatuin ya, UI UX gitu ya. Karena harapannya ketika dia memahami UX atau bisa melakukan analisis user experience dengan baik, ya nantinya dia bisa membuat sebuah UI yang tepat gitu ya. Nah, dari ini data yang didapatkan di LinkedIn di tahun 2023, di Indonesia sendiri pertumbuhannya sangat pesat ya. Di sini disebutkan dalam 4 tahun terakhir ada peningkatan sebesar 400% 4 kali lipat ya dari tahun ke tahunnya. Tuh, karena ya saat ini pasti setiap produk yang akan dihasilkan harus disupport dengan adanya eh, user interface yang baik gitu ya. Nah, apa saja skill yang harus dikuasai gitu ya? Ya, ini eh, normatif ya. Ini pasti akan disampaikan gitu ya. Nanti kalian setelah kuliah desain antarmuka pengguna akan mempunyai skill apa gitu ya. Ya, skill yang kalian penuhi, yang kalian miliki itu yang nanti akan menentukan apakah bisa menjadi seorang UI designer atau tidak gitu ya. Ya, tentunya yang pertama untuk eh, maaf ini kebalik ya, soft skill sama hard skillnya kebalik. Ini harusnya hard skill ya. Nah, dari sisi hard skill-nya, tentunya kita harus menguasai standar perancangan, gitu ya. Pastinya pada saat kita ada di industri, mereka sudah memiliki satu standar tertentu, satu pakem gitu ya, memiliki pakem untuk user interface-nya harus seperti apa. Gitu ya. Kemudian juga harus memahami berbagai macam prototyping tools untuk bisa mendesain dalam bentuk wireframe, dalam bentuk high fidelity gitu ya, dengan berbagai macam tools yang tersedia. Selain itu,
dari sisi hard skill juga harus memahami metode, teori, dan praktek dasar yang membentuk dasar desain UI. Salah satunya tadi ya, metodenya atau frameworknya yang ada di slide sebelumnya, di mana untuk menghasilkan sebuah UI yang baik, ya harus mengikuti tahapan-tahapan yang berkualitas. Nah, dari sisi soft skill-nya, karena UI designer itu dia tidak akan bekerja sendiri pada saat dia harus menggali apa preferensi dari user gitu ya, apa namanya harus menyampaikan hasilnya kepada end user, bahkan menyampaikan hasilnya kepada anggota tim yang lain, misalnya sistem designer. Dia harus bisa menyampaikan atau memiliki teknik komunikasi yang baik gitu ya. Nah, ini yang apa perlu banyak dilatih gitu ya. Karena seringkali ketika kita ketemu dengan end user sebagai orang yang eh, apa tidak paham terhadap eh, teknis dari pembuatan atau perancangan UI-nya, kita bertanya tentang hal-hal yang teknis gitu ya. Ini nanti mau ikonnya berapa banyak gitu ya. Ini nanti mau apa namanya mau layoutnya ada berapa layer gitu ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan teknik seperti itu yang seringkali pada saat kita pertama kali belajar desain UI gitu ya, itu yang kita tanyakan kepada end user. Padahal end user nggak paham yang kayak gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kemampuan kerja sama tim, gitu ya. Contoh yang paling sederhana, pada saat kita sudah apa mendesain layout kita dengan komponen-komponen yang ada di dalam setiap layoutnya, gitu ya. Nah, setiap anggota tim ya ini harus menyepakati, gitu ya. Misalnya di halaman di landing page-nya, di home page-nya itu nanti ada apa namanya ada kumpulan foto yang kita sajikan dalam bentuk karosel gitu ya. Nah, ukuran foto yang pas itu yang berapa gitu ya, atau ukuran image yang sesuai untuk bisa ditampilkan itu dimensinya berapa, rasionya berapa gitu ya. Nah, kemudian menyepakati apa apa namanya bentuk fontnya, warnanya, gitu ya, icon yang digunakan ketika timnya lebih dari satu orang, yaitu hal-hal yang dituntut pada saat kita membuat desain UI, gitu ya. Dan yang terakhir adalah empati, gitu ya, di mana kita harus bisa memahami juga eh, kelemahan dari anggota tim kita yang lain gitu ya, kita bisa support apa dan seterusnya. Nah, itu yang pasti juga dipraktekkan ya di kelas, bagaimana kalian bisa berkomunikasi, kemampuan kerja dalam tim untuk membangun proyek dan juga mengembangkan empatinya. Nah, beberapa peluang kerja atau beberapa posisi yang bisa diambil, terutama kaitannya dengan apa dengan track ya, track dari UI designer ini bisa menjadi seorang manajer gitu ya, manajer UI atau manajer UX gitu ya. Ya, tentunya ini apa harus didukung dengan eh, banyaknya jam terbang ya. Kalau kita ingin jadi manajer, ya pastinya nanti akan mulai dari junior UX, UI UX-nya dulu, kemudian ke senior sampai ke manajer gitu ya. Tapi secara umum kita kita sudah menjadi manajer di UX ya kita akan memimpin sebuah tim project gitu ya. Nah, kemudian yang lebih lebih free gitu ya, lebih tidak terikat itu biasanya yang ini yang terakhir konsultan gitu ya. Di mana kita tidak terikat apa ya kalaupun terikat juga nggak apa-apa gitu ya, tapi kita bisa membantu bisnis untuk merancang UI dan UX yang lebih baik gitu ya. Di mana kita bisa memberikan insight, kita bisa memberikan apa atau kita bisa share pengalaman tentang tren dari UI saat ini dan seterusnya gitu ya. Dan di beberapa literatur yang saya dapatkan, gaji yang diberikan kepada UI designer ini juga cukup tinggi ya. Ada yang mau memberikan gaji 8 sampai 12 juta gitu ya untuk menjadi UI designer gitu. Termasuk apa ya beberapa pekerjaan freelance yang eh, banyak tersedia juga yang bisa diambil oleh UI designer gitu ya. Tidak harus sebuah UI yang sangat
sangat kompleks gitu ya, sangat lengkap, tapi biasanya hanya untuk mendesain komponen aja itu bisa di freelance, gitu ya. Nah, ini beberapa tanggung jawab dan skillnya yang apa mungkin sudah dipelajari juga ya, tapi beberapa yang mungkin saya highlight ketika kita ingin mengembangkan desain di website, ya kita harus memahami eh, apa perbedaan dari device-nya gitu ya. Kemudian saat ini juga dengan adanya berbagai banyak pilihan web browser itu juga akan bisa membatasi kita pada saat membuat desain gitu ya. Kemudian menggunakan storyboard untuk bisa menceritakan alur tadi ya, flow dari setiap halaman yang sudah kita desain. Nah, secara teknikalnya ya kita akan bisa menggunakan wireframe, prototype gitu ya, yang bisa digunakan untuk memvisualisasikan UI-nya. Yang selanjutnya hubungannya dengan copywriter dan developer ini juga harus disampaikan gitu ya. Karena eh, apa ya? eh, kadangkala kita ketika membuat desain UI yang sangat bagus gitu ya, tapi dari sisi developmentnya belum memungkinkan gitu ya. Apa kita kita memaksa untuk bisa membuat UI yang wah banget gitu ya. Tapi si developernya nangis-nangis nggak akan bisa mengimplementasikan itu gitu ya. Ya itu juga menjadi satu kendala. Kemudian copywriter yang nanti bertugas untuk bisa menentukan teks yang tepat apa gitu ya. Bahkan yang sederhana ketika kita membuat alert gitu ya, menyampaikan pesan kesalahan, error message dari aplikasi kita, yaitu pun ada apa ya, ada tata kramanya gitu ya, ada hal-hal yang perlu diperhatikan, gitu ya. Nah, kemudian harus bisa memberikan gambaran untuk dijelaskan kepada tim, karena dia apa tidak bekerja sendiri dan dalam sebuah project software development, ya dia akan berinteraksi dengan berbagai entitas yang lain, gitu ya. Nah, keahliannya ini tadi secara hard skill-nya sudah ya disampaikan. Ini beberapa tools yang cukup sering digunakan. Di antaranya ada Adobe XD gitu ya, Sketch atau Figma. Ini Figma yang paling sering digunakan ya sepertinya. Kemudian untuk membuat wireframe, ini biasanya cukup banyak juga yang menggunakan Balsamic. Nah, keahlian untuk melakukan riset ini yang perlu selalu diasah gitu ya. Karena pada saat kita membuat sebuah desain UI yang perlu kita tanamkan pada saat ya yang perlu selalu kita tanamkan adalah kita tidak membuat desain untuk diri kita sendiri gitu ya. Tidak untuk memenuhi kepuasan batin sendiri gitu ya. Sehingga subjektivitas pada saat kita membuat desain itu harus dikesampingkan. Nah, makanya kita perlu melakukan riset gitu ya, memahami kebutuhan dan preferensi pengguna sehingga kita bisa membuat sebuah desain yang objektif. Meskipun ketika kita sudah sangat berpengalaman dalam membuat UI, kita sudah punya warna sendiri gitu ya. Dan warna itu yang kemudian bisa dihargai oleh pengguna atau oleh klien sehingga mereka akan meminta hal yang sama seperti yang sudah sering kita lakukan gitu ya. Yaitu kalau kita sudah punya apa ya personal branding gitu ya. Sudah punya satu karakteristik yang melekat di kita gitu ya. Nah, kemudian harus bisa melakukan iterasi, memperbaiki hasilnya gitu ya sesuai objektifnya atau tujuannya untuk bisa memenuhi preferensi dari pengguna. Ya. Nah, bagaimana dengan hadirnya Gen AI gitu ya? Nah, ini satu fenomena baru yang menarik ya. Bahkan sekarang dari semua kalangan, bukan hanya mahasiswa, anak SD, anak SMP yang udah mulai megang gadget gitu ya, itu juga sudah mulai nanya jawaban dengan menggunakan generatif AI gitu ya. Nah, ini sebagai satu apa ya kita bisa sebut sebagai teknologi ya, satu teknologi yang baru tapi booming gitu ya. eh, Mulai hadir dan banyak mendapatkan perhatian itu di akhir tahun 2022 dengan apa salah satunya yang paling paling fenomenal adalah GPT ya, algoritma GPT.
yang dikembangkan oleh OpenAI. Nah, eh, ya terlepas dari semua kemampuan Gen AI yang banyak kita manfaatkan, kita juga harus mengantisipasi ya. Mengantisipasi keteledoran gitu ya. Hal-hal yang dihasilkan atau output yang dihasilkan oleh generative AI tapi tidak sesuai atau bahkan menyimpang dari kebutuhan kita. Nah, ini yang perlu kita eh, banyak aware gitu ya, banyak sadar. Nah, kalau kita lihat dari berbagai contoh aplikasinya, ini yang paling banyak apa namanya yang paling banyak kita gunakan mungkin ChatGPT ya sebagai satu tools yang paling paling nyaman mungkin ya digunakan eh, dengan saat ini teknologinya GPT 4.0 ya yang dikembangkan oleh OpenAI gitu ya. Nah, kemudian untuk kebutuhan coding, nah ini yang sering sering juga digunakan adalah GitHub Copilot atau turunan dari Copilot ya yang dikembangkan oleh Microsoft gitu. Nah, kalau kita lihat sendiri dari perkembangannya, generatif AI ini yang paling dekat adalah dengan teknologi deep learning, ya. Di mana pada saat kita memanfaatkan deep learning, mesin akan mempelajari pola dari data yang kompleks. Untuk sekelas GPT dan kawan-kawannya, dia akan mempelajari datanya itu dari internet gitu ya, yang berhasil dia crawling gitu. Eh, Kalau BART itu juga sama ya, mostly yang akan dikumpulkan adalah data dari internet yang kemudian berdasarkan dengan pola-pola tertentu akan digunakan untuk menghasilkan sebuah output yang diminta ya. Oke. Ini trennya juga sangat fantastis ya kalau kita bandingkan dengan berbagai teknologi lain gitu ya. Eh, ini kalau dibandingkan dengan TikTok, nah ini ChatGPT dalam waktu 2 bulan itu sudah bisa digunakan atau memiliki pengguna sampai dengan 100 juta pengguna, gitu ya, 100 juta pengguna di seluruh dunia dalam waktu 2 bulan. TikTok membutuhkan waktu 9 bulan, gitu ya. Nah, aplikasi-aplikasi yang lain ya ini masih jauh lebih lama kalau dibandingkan dengan ChatGPT gitu ya. Nah, jadi fenomenal sekali memang gitu ya ketika lahirnya ChatGPT. Apalagi banyak yang pengen memanfaatkan dia sebagai partner untuk diskusi gitu ya. Nah, bahkan sekarang eh, ketika dikasih tugas sama dosen gitu ya, itu cara mengerjakan pertamanya adalah bertanya ke ChatGPT gitu ya. Bukan ngelihat lagi catatannya gitu ya, tapi bertanya ke ChatGPT dengan cara yang kalau saya sebut brutal gitu ya. Pertanyaannya apa langsung aja ditanyakan ke ChatGPT, minta jawabannya gitu ya. Ternyata hasil dari ChatGPT-nya, wah ternyata nggak bisa Pak gitu ya. Nah, itu cukup sering juga ya. Eh, Misalnya dikasih tugas ini gimana caranya? Nggak tahu Pak, ChatGPT aja nggak bisa jawab gitu ya. Karena pada prinsipnya atau basicnya belum memahami apa yang harus kita perintahkan kepada ChatGPT gitu ya. Jadi ada teknik yang harus teman-teman kuasai ketika kita akan memerintahkan kepada generative AI gitu ya, yang kita sebut dengan prompt gitu ya. Nah, terus bagaimana? Apakah kita akan akan kalah gitu ya dengan generative AI atau kita bisa berpartner gitu ya. Kita bisa berpartner dengan generative AI gitu ya untuk mempercepat gitu ya, utamanya untuk mempercepat. Contoh sederhananya gini lah, kalau kita diminta untuk membuat template gitu ya, template website. Kalau kita harus ngetik sendiri gitu ya, dari awal, dari tag HTML, pembuka tag HTML sampai tag tutup HTML, nambahin JavaScript, nambahin CSS, itu pasti akan lama. Nah, biasanya lamanya itu yang akhirnya bikin orang males gitu ya, kok nggak selesai-selesai sih gitu ya. Belum lagi ada typonya, belum lagi kita nggak hafal sintaknya gitu ya, kita nggak paham tag-tag yang kita gunakan, perintah dasar yang kita gunakan. Nah, kita bisa meminta bantuan dari generative AI. Tapi yang paling saya pesenin gitu ya,
kita harus paham dulu gitu ya. Kita harus paham dulu basicnya apa. Karena kita mempelajari gitu ya, bukan orang yang tidak mempelajari basicnya atau basic knowledge-nya. Kita bisa menggunakan generative AI untuk apa? Kita ketika kita ingin membuat prototipe yang otomatis dan cepat, gitu ya. Yang tadi ya kemampuan komputasinya kan sangat cepat ya dibandingkan dengan kemampuan kita ngetik. Ternyata dia memang lebih cepat komputasinya dan bisa langsung kita copy paste. Eh, kita bisa meminta generative AI untuk menghasilkan wireframe gitu ya, prototype atau mockup sesuai dengan ide awal dari desainernya gitu. Nah, yang paling mahal tuh itu ide awalnya itu yang paling mahal, bukan generative AI-nya yang paling mahal, tapi ide awal dari desainer itu yang paling mahal. Itu yang tidak bisa dimiliki oleh mesin gitu ya. Tetap kita sebagai akademis sebagai mahasiswa kita yang memiliki itu sebagai seorang profesional itu yang kita punya sehingga kita bisa menentukan requirement-nya berdasarkan ide awalnya gitu ya. Kemudian kemampuan dari generative AI untuk bisa mengenerate berulang-ulang tanpa capek itu bisa kita gunakan untuk mendukung proses iterasinya gitu ya. Ketika kita sudah minta, ini salah nih, bagian yang ini harusnya seperti ini, gitu ya. Nah itu kita bisa gitu ya, nggak gampang pundung lah gitu ya, kalau generatif AI ya. Kalau kita apa Pak Rio ngomentarin TA mahasiswanya, ini yang ini salah nih, masa komponennya kayak gini, pundung nggak jadi lagi bimbingan dia ya. Nah, tapi kalau kita gunakan generatif AI itu dia biasanya lebih ini ya, lebih mau disuruh-suruh gitu ya. Nah, mungkin itu bedanya dengan kita gitu ya. Nah, termasuk juga untuk bisa membuat personalisasi desain gitu ya. Kita bisa menyampaikan demografi yang akan menggunakan sistemnya itu siapa gitu ya. Ada budaya apa, kemudian ada warna khusus atau warna khas apa yang digunakan di komunitas tersebut gitu ya, di demografi tersebut. Yaitu digunakan untuk memperkaya desain UI yang bisa di-generate oleh generatif AI gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir untuk bisa membuat desain multiplatform yang efisien gitu ya. Kita bisa langsung ngomong, buatkan desainnya sehingga bisa fit di desktop, tablet, dan mobile gitu ya, termasuk ukurannya. Atau bahkan kita bisa tambahkan resolusinya dan seterusnya. Ya, nah, sehingga kita bisa bekerja sama tuh, kita bisa berbarengan dengan eh, generatif AI yang tujuannya adalah untuk bisa mempercepat hasil dari kreasi kita gitu ya. Nah, ini ada beberapa kelompoknya gitu ya. Kelompok eh, apa generatif AI yang dia fokusnya untuk membuat desainnya gitu ya dalam bentuk wireframe gitu ya. Kemudian sampai ke pembuatan code-nya gitu ya. Nah, ini juga banyak. Kalau kita butuh sampai ke tahapan development-nya, software development-nya, ya ini juga ada. Gitu ya. Nah, kunci utamanya pada saat kita, ini beberapa contoh juga ya, beberapa contoh dari tools generative AI yang bisa kita gunakan. Ya, ini hanya beberapa aja ya, pasti ada banyak sekali. Ada Adobe, ada UIZ, dan Chroma. Nah, yang paling menentukan itu adalah prompt-nya gitu ya. Nah, semakin baik kita membuat prompt, kita membuat perintah kepada generative AI, ya ini hasil yang didapatkan akan lebih akurat. Nah, ini contoh prompt yang tadi saya gunakan untuk membuat desain yang mirip punya MACD gitu ya, inspire by MACD gitu. Kemudian kita tentukan apa saja karakteristiknya atau requirement-nya. Nah, ini hasil dari Chroma ini. Ya, hasil dari Chroma. Pada saat saya run ini prompt-nya gitu ya. Kemudian Chroma-nya dengan berbagai macam algoritma yang dia gunakan ini bisa membuat desain dalam bentuk high fidelity seperti ini. Bahkan dari setiap page-nya dia sudah siapkan gitu ya. Ini kalau kita run, kita bisa
ya jalankan sama mirip seperti pada saat kita membuat desain di Figma gitu ya. Di Figma ini kan kita bikin per halamannya, kemudian kalau eh, komponen atau elemen ini diklik dia akan mengarah kemana dan seterusnya. Ya ini eh, dengan menggunakan Chroma gitu ya, hasilnya nggak nyampe 15 menit gitu ya dengan prompt ini. Nah, ini yang bisa kita gunakan. Kita bisa manfaatkan sebagai partner kita. Tapi tetap ya, untuk developnya dan untuk aspek-aspek yang berkaitan dengan apa property right gitu ya, itu harus kita perhatikan gitu ya. Apalagi kalau ini sudah komersil. Kalau masih apa skalanya tugas besar, tugas akhir gitu ya, itu teman-teman mau sedikit mengabaikan copyright itu nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau sudah sampai ke tingkat komersilnya, meskipun kita dimudahkan dengan adanya generative AI, ya kita tetap harus bisa menghargai apa property right yang ada gitu ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan Pak Rio. Saya kembalikan ke Pak Rio. Iya. Terima kasih, Pak. Atur nuhun, Pak Wardani. Wah, ini menarik sekalinya. Ini terutama tadi slide terakhir, wah itu ancaman, Pak itu, Pak. Ancaman Ancaman karena buat bisa dosen, Pak. ancaman buat dosen karena nanti teman-teman di sini bisa memanfaatkan itu buat tugas besar ya. Ya, Tapi sekali lagi sebenarnya tadi yang paling saya apa garis bawahi Pak terkait membuat desain itu bukan untuk diri sendiri ya Pak ya. Jadi betul, Pak. ketika kita mencoba mendesain itu apalagi kalau udah berkaitan dengan pekerjaan gitu ya kita secara profesional itu jangan selalu menggunakan selera kita, justru kita harus bisa Betul, mengikuti selera dari klien. Oke, betul, wah ini betul, Pak. menarik banget ininya ya teman-teman. Oke, mungkin di sini kita akan buka sesi tanya jawab ya, Pak Wardani ya. Mengapa? Mangga teman-teman kalau misalkan ada yang mau ditanyakan atau ingin memberikan tanggapan juga boleh. Eh, Raise hand dulu ya. Nanti saya akan pilih beberapa orang mungkin yang akan bertanya. Mangga, ada yang mau bertanya atau menanggapi juga? Silakan raise hand ya. Dan ini apa fenomena tadi betul ya yang disampaikan Pak Wardani untuk UI UX designer itu fenomenanya ini tahun-tahun akhir ini wah melejit Ya. banget ya ininya ya. Sampai-sampai eh, hampir seluruh company utamanya multimedia lah ya. Mm-mm. Multimedia company di Indonesia itu wah itu nyari resource UI UX designer gitu. Jadi ini Betul. kesempatan yang sangat baik sebetulnya buat teman-teman nih. Ketika nanti kita punya skill di bidang ini gitu ya. Nah, itu bisa langsung digunakan gitu ya atau misalkan apa diujikan lah istilahnya secara Betul. langsung di company gitu. Maka teman-teman adakah yang mau bertanya atau mungkin saya dulu deh buat Siap. tadi kan pemancing ya nih udah bawa jejer nih powernya udah bawa jejer. Jadi gini kalau tadi kan sempat disinggung juga sama powernya salah satu apa skill yang harus dimiliki untuk menjadi UI UX designer, utamanya mungkin di sini karena kita di UI-nya gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Itu kan kemampuan untuk menganalisis ya Pak orangnya. Betul. Nah, inilah mungkin yang eh, menurut saya pribadi juga ini mohon maaf ya teman-teman ya di secara umum ya Gen Z ini kadang kalau saya lihat gitu ya nggak semua tapi memang secara umum dalam proses analisis itu kayaknya kurang gitu ya. Kurang di sini tuh sebenarnya banyak faktor. Banyak faktornya Mm-mm. mungkin bisa jadi karena justru kemudahan yang mereka terima saat ini gitu ya dengan banyak Ya. hal, banyak tools itu mudah jadi kurang didalami gitu seperti itu. Nah, menurut Bapak gimana nih untuk ya siapa tahu mungkin ya ada hal-hal tertentu yang
apa ya disebutnya ya best practice-nya lah mungkin ya. Mm, Best practice-nya untuk proses analisis ini utamanya untuk menjadi UI designer itu baiknya seperti apa ya yang bisa diinikan oleh anak-anak itu, ya, baik. teman-teman. Jadi sebenarnya kalau dari apa best practice-nya, kalau bisa saya bilang adalah jam terbang ya Pak ya. Best practice-nya adalah jam terbang. Iya, iya, Tapi iya. untuk mengembangkan analisis sebenarnya eh, menurut saya dengan kita menguasai hal teknisnya, gitu ya. Ketika kita sudah menguasai hal teknisnya, kita akan bisa membayangkan hasil akhir yang nanti akan diharapkan itu seperti apa, gitu ya. Nah, jadi kita kita bisa membuat framingnya seperti itu. Hasil akhir yang nanti akan diharapkan seperti apa sih, gitu ya. Karena kegiatan analisis sendiri adalah sesuatu yang abstrak, gitu ya. Nah, Hmm. eh, apa tentunya dengan cara kita sudah menyiapkan benchmark gitu ya. Kita sudah punya benchmark dari berbagai produk yang lain atau desain UI yang lain. eh, itu menjadi satu bentuk gambaran, oh nanti kira-kira kalau saya membuat desain UI ya akan jadinya seperti itu gitu ya. Nah, dengan adanya benchmark itu kita cukup memahami karakteristik dari produknya. Nah, setelah itu pasti kan akan ada gap ya, akan ada kesenjangan dari ekspektasi kita di end user, di end produknya dibandingkan dengan kebutuhan dari user. Ini pasti gapnya jauh sekali gitu. Nah, kemampuan yang kedua yang harus kita bisa kembangkan adalah dengan cara memahami preferensi dari user dan diimbangi dengan memberikan insight gitu ya. Kadang Hmm. kalau kita hanya mendengarkan preferensi dari user, mereka mungkin nggak akan kebayang juga nanti end produknya bakal seperti apa gitu ya. Nah, untuk mempersempit gapnya itu, kita kasih insight juga gitu ya. Pak, apakah yang dimaksud adalah desain UI yang seperti ini gitu ya. Nah, itu dari hasil benchmark kita itu bisa menjadi masukan kepada end usernya gitu ya sebagai benchmarknya gitu. Jadi memang kegiatan analisisnya sendiri ada di tengah-tengah ya, ada di Hmm. tengah-tengah untuk bisa memenuhi ekspektasi dari si penggunanya dan ekspektasi kita gitu ya, ekspektasi kita, tapi tentunya tadi ya ekspektasi kita harus objektif gitu ya, nggak boleh Ya. subjektif gitu. Mungkin itu Pak Rio. Oh, oke, makasih Pak. Ya berarti mungkin kalau istilah anak-anak sekarang yang sering dipakai itu ini sebenarnya istilah kita juga ya Pak dulu Mhm. ATM Pak ya. Ya, Amati betul, tiru betul. modifikasi itu memang bisa dipakai untuk di awalnya dulu gitu Pak ya. Betul, betul. Di awal Betul. pakai nanti baru dari situ kita bisa adjust dengan keinginan si klien atau Betul. si pengguna Betul, betul. ininya ya. Dan di situ juga tadi mungkin yang saya tangkap lagi ketika berhadapan dengan klien itu kita sebenarnya sebaiknya menjadi konsultan Pak ya. Jadi Ya. nggak hanya nerima gitu. Kepengennya kliennya gini ya, ya Mm. mau ikutin gitu. Tapi kita sebagai konsultan kita juga harus bisa ngasih insight juga ke si Betul, klien. betul, Pak. Harus harus dua sisi lah gitu ya. Ya betul Nah, betul. untuk bisa mempersempit gap itu nggak mungkin kita hanya mendengarkan satu sisi aja. Gitu. Belum lagi nanti gapnya ke belakang tuh, ke sistem development itu gapnya akan lebih banyak lagi nanti. Oh iya betul benar-benar. Ya, nah ini juga mungkin nanti perlu diketahui sama teman-teman ya. Apalagi kalau kita nanti bekerja sebagai tim, nah kita sebetulnya menjadi UI designer itu ya tadi karena si desainnya itu akan dijadikan guidance untuk mendevelop sistem ini. Nah, ini istilahnya jadi kita bikin blueprint itu kita nih yang ininya ya, Betul, yang betul. jadi eh, benar-benar yang pegang kendalinya di awal gitu. Nah, nanti dari situ barulah turun ke bawah sampai akhirnya di develop seperti itu. Itu Betul. ya teman-teman. Wah, seru-seru. Apalagi tadi kalau udah ditambah generatif AI, wah, udah enak lah sekarang Maya sebetulnya. Tinggal itu tadi teman-teman menyiapkan prompt ya, terutama Mm-mm. promptnya itu yang benar-benar tepat gitu. Jangan langsung mudah percaya sama hasil dari AI. Ya, Kita baru nanya sekali, dijawab, oh udah ini pasti jawaban paling benar. Enggak juga ya, teman-teman nanti harus dicek ulang gitu, seperti itu.
Oke, maka di sini ada nggak yang mau resign? Ayo jangan malu-malu dong. Wah, ini nih ada Oh mahasiswi ini, ya. Mahasiswi ini jadi jadian. Ini yang selundupan tadinya ini. harusnya jadi moderator ya. Bu Anti Pertanyaannya nih, Bu selundupan Anti. ini. Nanti nanya, biasanya berapa kali iterasi Pak? Katanya dalam desain UI itu Pak. Oke, berapa kali terasi ini pertanyaan yang atau jumlahnya ini mungkin ini ya tidak bisa menjadi acuan ya. Tapi kalau kita bekerja dalam sebuah project yang ada apa namanya ada timelinenya gitu ya, ya sebenarnya timeline itu yang bisa kita jadikan sebagai acuan gitu ya. Karena kita tidak mungkin memberikan keleluasaan yang benar-benar 100% kepada klien gitu ya atau kepada end usernya. Terutama karena apa ya kita punya keterbatasan waktu dalam proyek. Kemudian kita harus bisa memberikan justifikasi juga ketika apa namanya requirement dari end user itu tidak bisa kita penuhi secara teknikal gitu ya. Karena ya tadi gap-gapnya itu bisa sangat besar gitu. Itu mungkin Bu Anti ya. Ya, begitu Bu Anti. Mudah-mudahan terjawab Bu Anti. Mangga ada lagi teman-teman, silakan. Mungkin nanti kita ini sekitar 5 menitan lagi ya Pak ya. Siap. Oh iya, tergantung timeline ya, betul Banti. Ya, betul. Banti jangan terlalu bermurah hati. Oh ini bisa ini apa tak terbatas gitu kan, nanti Ah, nggak betul, beres-beres. betul. Betul. Nanti biasanya kita ini ya, apa? Kalau kita kalau kita bicara tentang software development-nya secara lengkap gitu ya, di mana desain UI itu sebagai part of software development-nya, kita kan harus memperhitungkan sampai nanti akhirnya gitu ya. Karena bisa jadi pada saat kita sudah membuat desain di development-nya juga ada kesulitan gitu ya. Itu yang harus nanti bisa kita komunikasikan. Pasti akan ada adjust-adjustnya. Nah, pada saat kita sudah deliver produk lengkapnya gitu ya, software plus desain UI-nya, nah baru kita bisa mintakan feedback lagi gitu ya. Apakah harus ada improvement atau tidak. Tapi yang paling penting adalah kita tidak eh, apa tidak apa menghiraukan gitu ya. Kita mengabaikan preferensi dari user gitu ya. Tetap preferensi dari user itu harus kita penuhi gitu, tapi realistis gitu berdasarkan waktu yang kita punya. Oke, siap-siap. Oke, mangga teman-teman, ini mumpung momennya pas nih, bisa ditanyakan silahkan. Udah pada pengen libur kayaknya Pak Rio. Udah Kampus ini udah kepikirnya mulai minggu depan gitu makin ya. sepi ya. Minggu Cuman depan ya, seminggu online katanya Pak. eh, tapi memang inilah sih sebetulnya yang sekarang terjadi. Tapi saya sih berhusnuzonnya teman-teman di generasi yang sekarang tuh sedikit bertanya, tapi mudah-mudahan paham. Banyak aksinya ya. Oh, berarti hasil Hasil yang yang bagus bagus adalah sesuai sesuai requirement ya, betul. requirement. Ya, ya, ya betul, sesuai Betul, Bu. requirement. Siap. Oke. Saya juga baru tahu Pak ya, kalau yang itu, yang apa, tools yang terakhir itu yang Bapak share tadi itu, Mm-mm. ya udah bisa langsung bikin prototipenya Pak ya. Ya, betul, Pak. Oh, wah, Betul. Sangat sangat cepat kan, Pak? iya, gratis itu Pak. Gratis. Ada ininya. Tadi yang saya coba itu yang gratis. Tapi ada Hmm. ada yang berbayarnya. Kalau nggak salah tadi berapa ya? Dari $12 atau berapa gitu. Oh, tapi bukan kayak apa DLI atau apa yang pakai sistem poin itu kan ya, maksudnya kita dikasih berapa kredit gitu sekali Ya, in rep kemungkinan seperti itu. Tadi saya belum gitu. belum Oh gitu. sampai dalam Hmm. banget sih. Ya, 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 ya. Tapi memang wah itu kalau kalaupun kita beli yang berbayar juga worth it sih. Betul, Pak. Betul. Untuk ini mah ya, Hmm. untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Nah, ini teman-teman tuh seru nih. Wah, tampaknya
belum ada ini lagi nih teman-teman, ayo, mangga, raise Udah, hand. udah diwakili sama Pak Rio Buanti katanya. Oh ya, tadi juga sempat hadir, ini masih ada nggak ya? Tadi sempat hadir juga Pak Adi ya. Pak Oh Adi, ya, karena kayaknya udah live juga. Tadi sempat ikut sempat menyimak join juga. ya. Iya, Ya. sempat join. Baik nih teman-teman, kalau misalkan nggak ada yang mau ditanyain lagi nih, wah sayang banget ini. Mangga kita akan lakukan sesi foto yang kedua ya teman-teman. Sebelum nanti saya akan share link presensinya. Silahkan nyalakan kameranya dulu ya, karena nanti eh, akan disertakan saat mengisi presensi teman-teman ya. eh Punten tim operator bisa minta tolong ya di ini kan juga tuh. Ini Hidir nih mabar di mana ini? Oh, ada yang error katanya webcamnya. Baik. Ini ada 4 slide di sini. Kita akan apa? Screenshot ya. Slide pertama, satu, dua, tiga. Slide kedua, satu, dua, tiga. Slide ketiga, satu, dua, tiga. Dan slide keempat, satu, dua, tiga. Oke. Baik, ntar saya cek dulu chat. Oh, tidak ada. Ini panggilan terakhir, teman-teman. Ada yang mau raise hand? Last call, last call. Last call ini. Ayo, kayaknya udah pada ini ya, pada jago nih. Sudah mulai ngintip, Pak. Ngintip generatif AI-nya, Pak. Nah, iya, taunya udah coba-coba bikin ini kayaknya buat tugas besar nih. Waduh, bahaya nih. Tapi mohon maaf ya teman-teman, nanti bisa kelihatan kok polanya ya. Kalau yang Ya, kayak betul, AI itu betul, seperti apa, kita juga bisa lihat. betul. Ya, Kita karena para yang tidak dosen bisa di menipu itu Itali. analisis ya. Nah, Yang nggak bisa betul. menipu itu analisis. Gitu. Nah, itu ya teman-teman ya. Kita para dosen sudah dibekali ya. Jadi kalau mau coba-coba silahkan. Tapi maksud saya gini, ini bukan berarti teman-teman nggak boleh pakai itu. Silahkan ya pakai itu boleh. Tapi tadi betul proses analisisnya itu loh yang Ya, sangat mahal dan istilahnya ya saya istilahkan sangat mahal tuh karena itu benar-benar hasil pemikiran dari teman-teman gitu. Jadi dari situlah justru nanti teman-teman berproses untuk bisa mengakomodir atau mensolving problem tertentu gitu ya dari proses analisis itu gitu. Baik kalau gitu, waduh Pak Wardani ini hatur nuhun pisan nih. Misalnya Ilmunya Pak Rio, daging banget ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi Pak Wardani dengan ya, apa materi-materi yang lain ya Pak. Oke, teman-teman ini sebelum diakhiri saya akan eh, tautkan dulu ininya ya, eh, atau saya berikan dulu link di chatnya ya, di chat nih untuk presensi. Silahkan nanti masuk ke situ dan teman-teman isi presensinya. Ya. Baik, kalau begitu mungkin dengan demikian kita akan akhiri eh, kuliah kelas besar hari ini bersama Pak Wardani Muhammad. Sekali lagi Pak Wardani hatur nuhun pisan. Dan teman-teman juga saya terima kasih ya ucapkan untuk kehadirannya sore hari ini. Mudah-mudahan teman-teman di sini selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dan kesehatan juga untuk kita semua. eh Ya mungkin minggu depan ada kemungkinan kita kelasnya online ya, karena kita juga menghadapi hari raya umat Kristiani dan juga nanti ditambah mungkin ada tahun baru ya, sehingga kita kelasnya efektifnya mungkin akan online.
Mungkin saya tutup kalau begitu acara hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Wardaninya. wabarakatuh. Sama-sama Pak Rio. Waalaikumsalam. Nuhun Pak Wardani, Pak Rio. Saya Bu Anti. Mohon Bu Anti, ya. Bu Anti cepat sehat ya. Ya, amin. Izin live Pak Rio. Ya, nuhun Pak. Saya, Pak. Di suatu masa depan dirimu akan merasa